Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara komisi, kisah obrolan menarik yang berisi bareng gue, Rus Jenggo. Tadi pagi gue dikasih surat dari bini gue. Gue pikir surat cinta, nggak taunya isinya apa yang harus dibayar bulan ini. Ada bayaran anak gue, ada bayar kuliah semester anak gue, ada bayar warung dan lain sebagainya. Padahal gajiannya masih lama, tapi udah dikasih caturan kayak gitu. Pusing deh. Kira-kira temen-temen gue ngalamin hal yang sama ya? Mungkin kalau dibilang gaji cukup apa enggak sih ya, nggak akan ada yang cukup orang misalnya gaji seberapa pun. Cuman kalau buat gue gaji gue alhamdulillah cukup lah. Cuma ya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, gue mau tanya sama teman-teman gue dulu deh, berapa lama sih gaji lu bisa bertahan di rekening, Mas? Gaji ente bertahan, wah tuh pertanyaannya lumayan bikin sedih juga nih. Kira-kira gaji saya bertahan itu di kisaran minggu 3. Itu gaji saya bertahan itu hanya 2 minggu. Gaji aneh bertahan bisa 2-3 minggu, jujur aja kita mah ya. Itulah. Ya tau lah gaji saya kan lumayan besar lah di sini, sekitar 25 koma lah. Tanggal 25 gajian, tanggal 5 udah koma. Oke. Masalahnya ada di mana tuh? Karena banyaknya keperluan. Banyak kebutuhan yang tidak terduga. Contohnya seperti servis kendaraan, kontrol untuk istri hamil, terus jajan istri, dan lain-lain. Kalau saya sendiri jujur, pertama saya ada cicilan rumah nih. Saya ada cicilan rumah subsidi, tadinya subsidi sih. Kedua, kebutuhan rumah tangga, anak saya 2, biaya sekolah, pampers, popok dan lain-lain itulah. Pengeluaran terbesar lo apa kira-kira? Biasanya yang terbesar itu konsumtif ya, yang bersifat konsumtif sih ya. Kebutuhan pokok sehari-hari ya, makan, ongkos seperti itu, jajan anak juga seperti itu. Ya itu sih. Kebutuhan sehari dan cicilan. Ya ada beberapa kebutuhan pokok yang harus diutamakan, yaitu kebutuhan pokok membayar kontrakan tiap bulannya, terus ada biaya listrik, terus ada biaya air juga. Itu yang pengeluaran terbesar yang setiap bulan harus saya keluarkan. Apa sih yang ente lakuin kalau gajian masih lama tapi duit udah habis? Apa yang ente lakuin? Cara mengatasinya itu saya akan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih, mengatur keuangan. Seperti ya itu dia, contohnya seperti membayar kontrakan tiap bulan, listrik, dan air. Nah, kebetulan alhamdulillah saya masih dikasih kawan-kawan, sahabat, teman yang masih bisa support lah untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan ragu lah untuk kita ngampen, bahasanya gitu, atau kita bukan minta ya, atau kita membelas kasih, tapi kita jujur apa adanya. Kalau memang ada yang bisa kita lakuin project, atau misalkan contoh kecil, saya ada
teman yang usaha catering. Nah di situ saya coba untuk share info-info dari catering tadi ke teman-teman di luar kantor atau teman kantor gitu. Itu saya juga ada warung kecil di Ciputat, kemudian tapi lagi lockdown ya, kondisi seperti ini memang harus pinter-pinter sih. Yang kedua, sebelum digunakan hal-hal yang tidak penting, pastinya setelah gajian itu langsung dislotkan tuh untuk susu, untuk popok anak, untuk bayar rumah dan lain-lain itu. Gue punya narasumber. Nama narasumber gue ini salah seorang sohib gue lama. Kebetulan dia praktisi bisnis dan keuangan dan salah satu owner dari clothingfoxy.id. Dia namanya Mbak Wulan Arlis. Dia coba mau kasih solusi buat kita ini yang boleh dibilang gajinya di atas 5 koma, tanggal 5 udah koma. Kita ngobrol-ngobrol sama dia. Lan, banyak temen-temen gue yang ngeluh duitnya udah habis padahal gajian belum lama. Kalau menurut ente ini kondisi yang biasa atau nggak biasa sih? Gajian tanggal 25 atau tanggal 30 setiap bulannya, tanggal 2 udah habis. Normal gak sih? Apakah ini hal yang biasa? Harusnya ini hal yang tidak biasa dong ya? Apa ini yang salah dari temen gue nih, dari kondisi yang kayak begini umumnya orang lah? Apa yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Yang ada adalah kurang tepat dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan. Apakah setelah mendapatkan uang baik dari gaji atau dari hasil penjualan, kita sudah alokasikan, ditempatkan secara tepat sesuai dengan kebutuhan kita? Seberapa penting sih kita perlu tahu atau kita mesti ngerti cara ngelola keuangan dalam rumah tangga menurut ente? Penting sekali ya untuk mengetahui mengenai bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik, karena kembali ke tujuan kita, mendapatkan uang itu untuk apa? Jadi mendapatkan uang kan sebenarnya adalah untuk mensejahterakan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Yang wajib kita ingat adalah semua yang kita dapatkan harus ada pertanggungjawabannya loh. Maka bentuk tanggung jawabnya itu adalah dengan mengatur keuangan, mengatur semua hal yang kita dapatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tempatnya. Gimana sih cara ngelola keuangan yang baik tuh kayak gimana? Kasih contoh yang simpel-simpel aja lah biar kita paham. Oke, jadi yang cara mengelola keuangan yang benar adalah dengan menghitung berapa pengeluaran kita setiap hari, setiap bulan gitu ya. Dan pada saat mendapatkan uang, alokasi yang dapat kita lakukan adalah dengan metode 1, 2, 3, 4 ya. Saya menyebutnya metode 1, 2, 3, 4, yaitu 1, 10% langsung dialokasikan untuk sedekah. 20% untuk menabung. Langsung ya. 30% untuk mencicil hutang. Oke. 40% untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi metode 1, 2, 3, 4. Itu yang perlu untuk dilakukan. Nah, pada saat dan kita harus niatkan hutang ini benar-benar harus lunas ya. Hutang harus segera lunas. Karena yang tadi kita pakai untuk mencicil hutang 30% itu bisa kita alokasikan setelah hutang kita lunas, bisa kita alokasikan menjadi tabungan ya. Jadi tabungan kita nanti jadinya 50%. Untuk apa tabungan? Untuk dana darurat ya. Untuk kita sekeluarga mungkin mau umroh, mau haji, mau beli rumah, mau beli mobil, untuk pendidikan anak ya, Masya Allah. Jadi
kita perlu untuk menyisihkan itu. Semakin banyak tabungan kita, semakin banyak juga hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita. Ya, jadi katakan tidak pada hutang. Sekali lagi, berhutang artinya masih memiliki mental miskin. Ya, kita nggak mau punya mental miskin. Jadi gunakan metode 1, 2, 3, 4. Ada tips buat teman-teman aneh atau buat aneh sekalian deh? Oke, tipsnya bagaimana ya? Tipsnya 1, niatkan dalam hati. Benar-benar kita niatkan dalam hati kita bahwa kita ingin sekali memiliki kesejahteraan bagi keluarga kita ya. Kita ingin keluarga kita sejahtera dengan uang kita, dan uang adalah teman baik kita. Jadi perlakukan uang seperti teman baik kita, seperti kita memperlakukan teman baik kita. Kita tidak akan mengecewakan ya. Kita akan menjaganya dengan baik, menjaga pertemanan itu dengan baik. Begitu juga yang kita lakukan terhadap uang ya. Jadi niatkan dalam hati bahwa uang ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Caranya dengan mengatur, caranya dengan mengelolanya dengan baik, caranya dengan mempergunakan sebagaimana mestinya dan tidak membeli apapun yang mubazir, gitu ya. Lalu yang kedua, disiplin. Penting banget untuk disiplin. Karena kenapa? Setiap hari kita perlu mencatat keuangan, walaupun hanya 25 perak yang kita belanjakan, itu kita harus mencatatnya. Kita sangat perlu untuk mencatatnya. Ya, nggak usah mencatat debit kredit seperti orang accounting ya, tapi lebih kepada pemasukan berapa ya kita tulis gitu ya. Mau ditulis pakai kertas boleh, buku boleh, aplikasi yang udah sangat banyak di Android kita boleh, senyamannya aja. Yang penting disiplin. Setiap hari saya mencatat keuangan setiap jam 9 malam misalnya, atau sehabis Isya misalnya, boleh ya. Jadi duduk, mencatat keuangan senyaman mungkin ya. Setelah itu bandingkan dengan anggaran yang udah kita buat ya. Anggarannya udah ada, listrik bayar berapa, anggarannya misalnya listrik 1 bulan ini 500.000, pakai token juga listriknya. Ternyata hari ini misalnya isi listrik 20.000, ya dikurangin 20.000 ya. Kita masih punya uang sisanya untuk listrik ya. Terus seperti itu. Dan ingat ya, uang listrik, uang misalnya kita bayar PAM, uang ongkos bensin dan segala macam itu nggak bisa dicampur adukan. Itu sudah dialokasikan pada tempatnya. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana kalau jikalau yang banyak itu kita pakai kalau kita punya BPJS yang lebih mudah kalau untuk sakit ya. Tapi orang tua atau ada teman yang mau membutuhkan, kita ambil dari alokasi tabungan yang 20% tadi. Oke? Jadi tetap ya, kebutuhan sehari-hari kita nggak boleh hilang ya. Kebutuhan sehari-hari kita tetap harus kita penuhi dan sesuai dengan alokasi. Bagaimana caranya? 40% tadi kebutuhan hari-harian, kebutuhan sehari-hari itu kita bagi 30 hari Bapak Ibu. Jadi kita bagi 30 hari. Keluar angkanya. Contoh, 40% dari uang saya, dari penghasilan saya misalnya 1 juta. Artinya 1 juta saya bagi 30 hari. Ketemu angka 33.333,33 rupiah gitu ya. Nah, artinya saya setiap hari perlu untuk membiayai kehidupan saya sebesar 33.000. Ini gimana kalau 50.000? Ya artinya di hari berikutnya ya kita perlu untuk mengurangi pengeluaran gitu ya. Nah, kalau misalnya masih kurang juga gimana? Ya kita perlu menambah income, bukan menambah hutang. Ingat ya Bapak Ibu, menambah income, bukan menambah hutang. Oke? Yang ketiga, tadi yang pertama niatkan, yang kedua disiplin, ya disiplin penting sekali. Kalau kita mau sejahtera, kita perlu disiplin. Yang ketiga, kita perlu kerjasama dengan pasangan, kerjasama dengan keluarga, bahwa kita sedang mengatur keuangan kita. Untuk apa? Pasti ada tujuannya ya. Untuk apa? Untuk kita lebih sejahtera, untuk kita nggak berhutang lagi, untuk kita memiliki aset, ya. Karena keuangan keluarga, keuangan rumah tangga
adalah untuk menambah aset Bapak Ibu. Jadi bukan untuk berfoya-foya ya, tapi untuk menambah aset. Kita akan punya tabungan pendidikan untuk anak-anak, kita bisa beli mobil, bisa beli motor, kita bisa beli rumah, kita bisa umroh dan haji, dan semuanya cash insya Allah. Ya, saya rasa seperti itu 3 hal utama, 3 poin utama. Niatkan, disiplin, satu lagi, kerjasama yang solid dengan anggota keluarga. Nah, gimana nih? Sekarang kita udah tahu deh gimana caranya ngelola uang yang kita punya, strateginya. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Kita akan ketemu lagi insya Allah, mudah-mudahan di episode yang mendatang dengan obrolan yang lebih menarik lagi, tema yang lebih keren-keren lagi, yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman di acara komisi kisah obrolan menarik yang berisi bareng gue terus jenggot. Backsoundnya keren. Tarik sis, semongko.